Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sri Purwaningsih dengan NIM 860607993. Di sini saya akan menyajikan sebuah video presentasi untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah Filsafat Ilmu. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana filsafat ilmu berperan vital dalam mengawasi sekaligus memperkuat ilmu pendidikan melalui 3 pilar utamanya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, melalui dimensi ontologi. Filsafat ilmu memperkuat eksistensi ilmu pendidikan dengan menegaskan bahwa objek kajian utamanya yaitu manusia secara utuh, sehingga esensi pendidikan tetap terjaga sebagai proses pemanusiaan manusia dan bukan sekedar percetakan tenaga kerja. Yang kedua, melalui dimensi epistemologi. Filsafat ilmu bertindak sebagai pengawas keilmiahan yang memastikan bahwa setiap teori, kurikulum, dan metode pembelajaran yang kita gunakan benar-benar lahir dari metodologi riset yang valid, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus menjaga dinamika akademik agar tetap kritis dan tidak dogmatis. Dan yang terakhir yaitu melalui dimensi aksiologi. Filsafat ilmu mengawal nilai-nilai dan etika pemanfaatan ilmu pendidikan, memastikan bahwa seluruh kemajuan praktis dan teknologi di dalamnya tidak bebas nilai, melainkan harus bermuara pada pembentukan karakter, moralitas, dan kemaslahatan manusia. Penjelasan yang kedua, hubungan antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan sebenarnya bersifat timbal balik, di mana praktik pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu melalui 3 pilar utamanya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi. Keberhasilan pendidikan dalam mengembangkan potensi manusia secara dinamis memberikan perspektif baru yang memperluas objek kajian filsafat mengenai hakikat eksistensi manusia. Yang kedua, epistemologi. Pembelajaran yang kritis di kelas berfungsi sebagai laboratorium nyata yang menguji, memvalidasi, dan memperbarui teori-teori pengetahuan agar tetap adaptif. Yang ketiga, aksiologi. Pendidikan yang menanamkan nilai moral melahirkan ilmuwan bereputasi dan berintegritas yang secara langsung memperkaya etika dan tanggung jawab kemanusiaan dalam dunia riset. Penjelasan yang ketiga, filsafat ilmu sering disebut sebagai pisau analisis karena memiliki 3 pisau yang sistematis, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yang mampu membedah kompleksitas persoalan pendidikan hingga ke akar-akarnya. Yang pertama, ketajaman ontologi digunakan untuk membedah esensi masalah. Ketika melihat isu kurikulum yang terlalu berorientasi industri, ontologi mengkritis apakah kebijakan tersebut menghargai hakikat manusia atau justru mereduksinya menjadi sekadar mesin ekonomi. Yang kedua, ketajaman epistemologi digunakan untuk membedah validitas dan metodologi saat muncul perdebatan mengenai efektivitas metode belajar berbasis kecerdasan buatan atau sering disebut AI. Epistemologi menguji apakah landasan teori dan proses transfer pengetahuannya benar-benar valid secara ilmiah. Yang ketiga, ketajaman aksiologi digunakan untuk membedah nilai dan etika. Ketika dunia mengalami krisis karakter atau plagiarisme, aksiologi mengevaluasi orientasi moralnya, memastikan praktik pendidikan tetap bermuara pada kemaslahatan manusia. Yang terakhir yaitu adalah contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam dunia pendidikan melalui 3 pilar utamanya. Yang pertama, kebijakan pendidikan yang berpacu pada pendekatan ontologi. Secara ontologi, filsafat ilmu melandasi rumusan hakikat tujuan pendidikan. Contohnya adalah kebijakan wajib belajar. Kebijakan ini lahir dari landasan ontologis bahwa setiap warga negara adalah manusia yang memiliki hak kodrati yang sama untuk mengembangkan potensi dirinya, sehingga negara wajib memfasilitasi akses tersebut tanpa diskriminasi. Yang kedua yaitu desain kurikulum yang berpacu pada pendekatan epistemologi. Secara epistemologi, filsafat ilmu mengatur bagaimana pengetahuan dikonstruksi. Contohnya adalah penerapan pembelajaran berbasis masalah, problem-based learning, dalam kurikulum. Epistemologi memastikan bahwa proses siswa memperoleh kebenaran ilmiah tidak dilakukan lewat hafalan pasif, melainkan melalui tahapan metode ilmiah yang logis, kritis, dan berbasis bukti.
Yang terakhir, proses pembelajaran di kelas yang berpacu pada pendekatan aksiologi. Secara aksiologis, filsafat ilmu mengawal nilai dan etika di dalam kelas. Contohnya adalah penegak kejujuran akademik saat ujian atau menyusun tugas. Ketika pendidik menanamkan budaya anti mencontek dan anti plagiarisme, disitulah aksiologi bekerja nyata untuk memastikan bahwa kepintaran intelektual harus selalu selaras dengan integritas moral. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.